melakukan asesmen lapangan akreditasi program studi pendidikan profesi guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Selasa 24 Juni 2025 dimulai. Yang terhormat Rektor IAIN Ambon yang hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Samad Umarela MP. Yang kami hormati asesmen lapangan program studi pendidikan profesi guru IAIN Ambon Bapak Profesor Dr. Basu Jabu MPU dan Bapak Profesor Dr. Anas Ahmadi MP. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Dr. Siti Jumaida MPDI, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah, Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kami hormati para ketua dan sekretaris program studi Solikut FIPK IAIN Ambon, tamu undangan yang kami muliakan, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara penutupan asesmen lapangan program studi pendidikan profesi guru Institut Agama Islam Negeri Ambon. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sama-sama melafazkan basmalah. Sambutan asesor asesmen lapangan sekaligus serah terima berita acara kepada Bapak Profesor Dr. Basu Jabu MPU dan Bapak Profesor Dr. Anas Ahmadi MPD dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Rektor yang dihormati yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ibu Dekan ITK IAIN Ambon, para Wakil Dekan, Dekan 1, 2, 3, Ketua Program Studi PPG ITK IAIN Ambon, Sekretaris, serta para dosen, Bapak Ibu dosen dan para undangan yang saya hormati, beserta rekan kami Profesor Anas Ahmadi. Kami pada hari ini kita sampai pada kegiatan akhir dari rangkaian asesmen lapangan yang kita laksanakan mulai dari kemarin, karena yang pelaksanaannya harus 2 hari sehingga kami buat menjadi 2 hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kita tiba pada kegiatan terakhir untuk kegiatan asesmen lapangan ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hal yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan asesmen lapangan ini. Ini merupakan kepentingan kita bersama. Kami juga dari Lamdik berkepentingan karena harus menjalankan tugas. Kemudian dari pihak Bapak Ibu juga berkepentingan supaya rencananya untuk akreditasi program studi bisa terlaksana. Jadi merupakan 2 hal bagi kepentingan kita bersama. Gitu. Dari kemarin kita mulai melakukan kegiatannya dengan bersama menggali informasi, mencari bukti-bukti, dokumen-dokumen yang mendukung apa yang telah disampaikan pada LPD dan LKPS-nya,
Kemudian telah dilakukan wawancara online dengan mahasiswa, kemudian offline dengan tenaga kependidikan dan dosen, serta dengan pengguna alumni, dan telah dilakukan juga micro teaching yang juga dilakukan secara online. Dan setelah itu kita telah menyusun berita acara laporan asesmen lapangan yang telah disepakati pada dasarnya sehingga telah ditandatangani. Yang kita butuhkan dari laporan-laporan itu adalah soft copy-nya, jadi PDF-nya, karena itu yang kami akan nanti laporkan selain dari Excel yang kami lakukan. Jadi itu sebenarnya ada bentuk Excel yang memuat laporan yang sama pada berita acara, dan ada rekomendasi dan ada penilaian micro teachingnya, ya, pembelajarannya. Jadi itu ada penilaian yang kami lakukan. Nah, yang kami lakukan itu adalah ya, jadi nanti ada penentuannya. Kadang-kadang lama kalau prosesnya mungkin ada perubahan dari AK ke AL misalnya yang besar, atau perlu pertimbangan yang berat dari Dewan Eksekutifnya, ya mungkin bisa memerlukan waktu. Tapi kalau misalnya sifatnya ringan-ringan untuk penetapannya, biasanya juga waktunya cepat, ya. Karena bisa diadakan rapat setiap pekan, itu ada rapatnya biasanya dari timnya. Ini program PPG adalah program yang khusus dilaksanakan untuk program studi di LP lembaga keagamaan, ya, LPTKI, khusus keagamaan di IAIN Ambon ini yang beda dengan di perguruan tinggi umum biasanya yang banyak program studi yang dijalankan, ya, karena menjadi persyaratan sekarang perlu ditingkatkan dalam hal ini kan sebenarnya kami dari penjaminan mutu eksternal, ya, melihat penjaminan mutu yang ada di lembaga ini, yang terutama di prodi PPG. Dari pengelolaan, ya, ini memang sebenarnya pengelolaan PPG itu adalah pengelolaan yang berbeda dari sistem yang ada di prodi-prodi yang lain, ya. Dari prodi S1, ya, sama sebenarnya dengan itu juga sama, ya. Dan prodi yang umum untuk mendapat GR juga memungkinkan, sehingga itu juga mengurangi di tarbiyah bidangnya. Selalu berdasar pada itu. Nah, ada beberapa catatan begini, ya, bahwa dalam pedoman ini perlu didalami, perlu dilihat apa pedoman-pedomannya untuk kita mencapai minimal, terutama, ya. Jadi seperti misalnya keuangan untuk BOP-nya, biaya operasional pendidikan, itu kita harus tahu bahwa sebenarnya itu, ya, yang idealnya sebenarnya, yang idealnya itu per mahasiswa itu hanya per tahun, ya, 18 juta, ya, itu idealnya. Jadi kalau di bawahnya itu tidak ideal. Dan kami sekali lagi berterima kasih atas segala fasilitas yang diberikan kepada kami, dan kami di sini masih tinggal sampai hari Jumat. Hanya kami sudah dijanji, dan mungkin masih perlu ini, dari pihak DKI jawab ini dari IAIN ke IAKN. Ya, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama dalam kegiatan kami dalam asesmen lapangan untuk program studi PPG. Kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rektor dan Pak WR beserta jajarannya, yang kedua Bu WD dan jajarannya, ketiga Pak Prodi dan jajarannya, dan yang lain. Alhamdulillah, pokoknya hari yang menyenangkan ini, pokoknya nanti malam bisa tidur. Ini ada Bu Deka, Bu WD, Pak dan teman-teman ini kelihatannya wajah-wajahnya antara bahagia dan tidak. Beliau, terutama apalagi guru besar beliau itu tahun 2000-an. Saya barusan aja, ini berarti luar biasa beliau malang melintangnya. Bapak Ibu, langsung saja berkait dengan rekomendasi, ada beberapa hal yang mungkin ini konteksnya sama seperti yang diinformasikan oleh asesor-asesor sebelumnya, bahwa akreditasi itu bukan hal yang telat, bahwa ini bukan garansi, bukan jaminan. Karena itu Bapak Ibu, kata kuncinya adalah sustainabilitas. Jadi setelah ini jangan sampai turun lagi speednya. Dan akreditasi unggul juga bukan jaminan masuk surga. Ya, jadi aduh, Pak WR ya. Jadi oke. Baik, yang pertama katanya dengan visi misi ya. Jadi ada beberapa poin. Untuk visi misi ini katanya dengan kelebihan sudah bagus, selaras, jelas, realistik, visioner. Tetapi katanya dengan visi yang arahnya ke visioneran ini harus ditunjang dengan SDM yang kuat, terutama internasional. Nah, kemarin berdasarkan informasi yang digali dari wawancara atau diskusi, kerjasama internasionalnya sudah ada dengan Sarawak atau apa. Cuma ketika saya tanya ini negeri atau swasta, lu tidak tahu Pak, ini gimana ini sama seperti lainnya. Nah, itu tadi bisa dibagi. Itu juga termasuk kemarin ditegur Dikti, jangan terlalu banyak kampus-kampus yang besar. UNN ya mungkin dibagi dengan temannya yang lain, UNESA, nanti itu tadi. Untuk sumber daya manusia, alhamdulillah sudah bagus beberapa. Cuma untuk yang dokter perlu dibuatkan lagi Pak WR. Ini kemarin diskusi yang bahasa Indonesia, ini kan agak jauh. Kami ini kan juga buka prodi baru Pak WR, dan sudah ada yang di UNN, di Malang, yang ke UNESA nanti mau dibantu progres 1 atau 2 itu. Karena bahasa Indonesianya itu ternyata yang dokter masih belum ada. Ini kalau minta unggul pada aturan di Lamdik 2.0 ya minimal ada dokter dan lektor. Jadi sambil merem aja. Keuangan Sarpras ini kemarin masukan dari mahasiswa. Satu, untuk wifi belum optimal. Mungkin kami juga merasakan kemarin waktu buka wifi kok gini. Terus alasannya dari pihak IT, Pak buat apa wifi terlalu lancar, nanti paling bagian di YouTube. Terus langganan jurnal internasional katanya, Pak buat apa mahal-mahal, nggak ada yang lihat. Mending buat Sarpras atau apa itu kajian, nanti takutnya kecemplung sungai atau apa itu. Nah, ini kemarin ada mahasiswa yang lucu loh, ini Pak, ini kami minta lift, kasihan yang bapak-bapak atau nenek-nenek, nanti kalau nggak ada liftnya takut jatuh. Terus saya gini, aduh ini wong jalan aja belum selesai minta lift ya. Tapi ya tetap kami list bahwa ini adalah kekurangan dari IAIN, termasuk mungkin barangkali tahun depan kami datang ke sini lagi bro, sudah ada lift. Karena itu diusahakan bisa ngadem dari PTAIN yang memang di atasnya sini. Jadi jangan yang di bawahnya. Kalau bisa yang setara atau di atasnya. Dengan IAIN Surabaya, dengan IAIN Suka, dengan IAIN mana yang lain supaya lebih baik. Atau ini sampai ada istilah berorientasi pada khairul ummah, kemanusiaan dan yang lain. Dan yang lain untuk sosialisasi juga sudah dimunculkan di rapat dan yang lain. Nah, tetapi kekurangannya Bapak Ibu untuk kategori PKM internasional nanti perlu dipakai. Cek juga di Sinta Bapak Ibu, mohon Sintanya diupdate, skopusnya diupdate supaya kampus-kampus IAIN itu terutama PPG-nya juga optimal di Sinta dan skopusnya. Itu Bapak Ibu dari kami. Terakhir yang paling ditunggu, naik sampah jangan sangkasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kayak ini supaya tidak dianggap jasa palsu. Ya. Kenapa Pak itu orang tadi? Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor IAIN Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, sekaligus menutup dengan resmi acara asesmen lapangan program studi pendidikan profesi guru Fakultas Ilmu Takdir dan Keguruan IAIN Ambon kepada Bapak Dr. Selamat Umarela FPD dengan hormat dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi pada Allah telah dikatakan ciptaan wa nurul absar wa nurul absar. Yang saya hormati Prof. Arso dan Prof. Anas selaku asesor 1 dan 2 PP Selamat Bahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Pak Rektor sedianya itu mau sama-sama dengan kita di sini dari awal sampai penutupan. Tapi karena ada kegiatan di Jakarta yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau memohon maaf, minta maaf dari asesor 1 dan 2 dan menugaskan saya untuk mengawal ini. Dan dari kemarin juga beliau minta informasi-informasi kaitannya, saya bilang tetap jalan lancar Prof. Ya. Yang pertama, sudah jadi budaya di kita untuk kepemimpinan beliau bahwa setiap habis akreditasi prodi akan ditindaklanjuti dengan rapat evaluasi. Iya, ini sampai hari ini. Nanti ada 3 lagi yang menyusul. Karena di prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini ada 11 prodi. Saya kira yang paling terpenting itu sebenarnya akreditasi ini kan untuk memastikan, memotret apa yang selama ini kita sudah laksanakan dan hasil evaluasi secara internal atau audit internal sudah dilakukan juga secara berkelanjutan. Pasti ini akan banyak sekali keuntungannya untuk kita dalam rangka meningkatkan tata kelola khusus di prodi-prodi yang diakreditasi. Dan saya kira untuk hasil yang sudah disampaikan, saran-saran yang disampaikan oleh asesor, insya Allah untuk 4 prodi yang sudah atau nanti digabungkan jadi 1, baru kita akan rapat pimpinan secara dewan akan ditindaklanjuti. Jadi prinsipnya itu continuous improvement, tetap bergerak terus. Kalau hari ini kita begini, akan datang mudah-mudahan saja kita nggak begini lagi, kita tetap terus naik terus sampai ke level yang lebih baik lagi. Itu yang disampaikan oleh Pak Rektor juga kepada kita, ada instruksi untuk kita untuk kembali bisa mengawal akreditasi ini dengan baik. Saran-saran kaitannya dengan sarana prasarana ataupun yang ada dalam temuannya, temuan atau potret dari kegiatan 2 hari ini atau beberapa hari dari yang awal itu tetap akan kita lihat dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Memang itu depan luar biasa, berhari-hari ya sampai bermalam dengan mereka juga di sini, kadang sampai pagi dengan teman-teman tim work juga. Untuk seluruh prodi luar biasa. Pak Rektor itu sampai malu juga kalau saya lapor, saya bilang Pak, mereka itu tadi malam sampai jam 4 pagi misalkan. Saya juga sampaikan kepada beliau mestinya ini tidak boleh terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Kalau program kerjanya itu berdasarkan berbasis akreditasi, misalkan insya Allah tetap akan dilihat teman-teman luar biasa ini. Mudah-mudahan ada penghargaan dari Pak Rektor. Apapun hasilnya, mudah-mudahan ada penghargaan dari Pak Rektor.
khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sambil mengharapkan ridha Allah SWT, mari sama-sama kita menutup acara asesmen lapangan program studi pendidikan profesi guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Ambon dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.